6. Suratul halaman 6. Halaman 5, maaf. Kita mulai baca ulumul Quran, suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Fatihah wa minal ummatis salihah wa minal ummatil muslimah. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah anugerahkan sehat afiat, tulul umur fi husnil amal, ma'lutuf minallah tabaraka wa ta'ala. Dan juga yang sudah meninggal dunia, semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Begitupun para guru-guru kita, orang-orang yang mengenalkan kita kepada Al-Quran. Dan juga khususnya doakan Buya Ghazali Musannif, semoga Allah anugerahkan beliau sehat afiat, tulul umur, salimin, ghanimin, farihin, marzuqin, mahfuzin. Begitupun jamaah-jamaah sepuh kita, Abah Haji Malik, Haji Damsyik, dan jamaah-jamaah sepuh lainnya. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah hadirin hadirat sekalian, jangan lupa besok lusa Sabtu subuh awal bulan Agustus. Maka sebelum kajian bubur subuh kita akan berzikir bersama ya di majelis zikir jama'i Al-Haramain ya, zikir jama'i Al-Haramain yang mana lembarannya sudah kita bagikan ya. Kalau masih ada silakan dibawa kembali, kalau nggak ada pinjam di masjid, nanti disiapkan di sini insya Allah. Dan jangan lupa Sabtu depan lagi tanggal 8 Agustus peringatan Maulid dan Milad majelis bubur subuh. Nah, jamaah sekalian jangan lupa hadir bersama keluarga dan tentunya bisa ikut serta menjadi tuan rumah menyambut para tetamu yang akan hadir insya Allah taala. Yang mau ikut serta nyiapin makanan minuman hubungi Bang Fefen atau Bapak Mukhlis Rahmani, bisa insya Allah ya. Baik jemaah sekalian, mari kita buka dan baca Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العلي
عظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat pembahasan menyamu apa yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang jatuh berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan besar, dan dengan itu banyak pula orang yang di dunia tinggi. Tapi tidak ada yang dia ciptakan dengan perumpamaan itu dan orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang menanggapi jenis Allah setelah berselisih ditentukan dan memutus apa yang dikatakan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkanmu, kemudian Dia mematikanmu, lalu Dia menghidupkanmu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian dan hadirat yang menyimak juga pemirsa melalui kanal Facebook Masjid Jami' Nurul Yakin maupun Zawiyah Majlis Punggung Subuh di mana saja berada. Ayat ke-26 dari Quran surah Al-Baqarah ini berisikan sebuah pesan pelajaran penting tentang bagaimana sikap dua manusia, dua tipikal manusia. Yang satu orang beriman, yang satu orang yang mengingkari Allah alias orang yang kafir. Bagaimana bisa di mauqif atau respon sikap orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman pada Allah, menyikapi apa yang sedang berlangsung terjadi atau fenomena yang terjadi di hadapan mereka. Di ayat ini jelas beda antara orang beriman dengan orang yang kafir. Di sini Allah berfirman, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Di penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah tidak perlu sungkan. Allah tidak segan, Allah tidak malu
demi menguji sikap hamba-hambanya untuk liyamizal khabithu minat thayyib, untuk membedakan mana orang yang beriman, mana yang tidak. Dengan apa? Membuat perumpamaan. Perumpamaan seperti apa? Hanya perumpamaan seekor nyamuk. Contoh tentang nyamuk. Nah sekarang nyamuk ini, kalau yang kita kenal sementara nyamuk adalah hewan pembawa penyakit, ya. Di Singapura sekarang malah nyamuk diternak, dibudidayakan nyamuk. Mereka mengambil sampel nyamuk untuk diteliti apa saja yang ada dalam seekor nyamuk. Binatang yang begitu tipis, lemah, halus, namun banyak mengandung pelajaran. Inilah gambaran dari Allah tidak perlu segan dalam memberikan ujian pada hambanya dengan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih besar atau yang lebih halus dari sekedar nyamuk. Namun kita nggak bahas nyamuknya. Di ayat ini yang ingin saya tekankan bagaimana kita mengambil pesan pelajaran dari penggalan ayat berikutnya. Ketika Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk, sikap hamba-hambanya terbagi dua. Ada kelompok yang beriman pada Allah dan ada kelompok orang-orang yang tidak beriman, ingkar, menutup diri dari Allah. Apa yang beda? Ini pesannya. Perbedaan orang beriman sebelum mengambil sikap, bahkan sebelum berkomentar, pastikan setiap sikap yang akan diambilnya atau komentar yang akan dilontarkannya, orang beriman ini mesti berdasarkan ilmu. Ada dasarnya, ada datanya, ada faktanya. Kalau orang yang tidak beriman, mereka punya sikap spontan melontarkan komentar tanpa dasar ilmu. Itu bedanya. Pelajaran buat kita, setiap apa yang terjadi di hadapan kita, orang beriman itu, kita nih orang beriman harus belajar dari pesan ayat ini. Ketika kita mau bersikap, jangankan bersikap, mau berkomentar, pastikan komentar yang akan kita lontarkan harus ada sumber dasar ilmu, data, dan sesuai dengan fakta. Jelas ini? Mana ayatnya? Di sini dengarkan. Fa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman menyikapi perumpamaan yang Allah buat melalui seekor nyamuk, faya'lamuna, maka mereka mengerti dan tahu dengan ilmu. Jadi ilmu itu apa sih? Pengetahuan yang bersifat pasti. Ilmu itu apa sih? Idrakun alal haqiqah. Ya, pengetahuan yang bersifat pasti. Kemudian bersumber dari yang pasti dan menghasilkan satu hal yang pasti. Itulah ilmu. Kalau satu hal pengetahuan atau informasi yang tidak bersifat pasti, itu namanya teori. Masih memerlukan apa? Uji kepastian benar tidaknya. Itu namanya apa? Teori. Oleh karenanya orang beriman, ciri utamanya itu ilmu. Dalam ayat lain Allah berfirman bagaimana? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di ayat lain Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Itu cirinya. Orang beriman, ingat ya, semua landasannya ilmu. Kenapa? Karena iman pun
juga harus dilandasi ilmu. Urusan iman itu landasannya harus pasti. Urusan iman nggak bisa landasannya teori. Urusan keimanan nggak bisa landasannya opini. Urusan iman nggak bisa landasannya taklidi, ikut-ikutan, nggak bisa. Iman itu landasannya haruslah ilmu. Apa tadi ilmu? Pengetahuan yang bersifat pasti, bersumber dari yang pasti, menghasilkan satu hal yang pasti. Itulah ilmu. Nah, orang yang beriman dengan ilmunya, faya'lamuna, mereka mengerti, mereka meyakini annahul haqqu min rabbihim, bahwasanya perumpamaan sekalipun hanya urusan seekor nyamuk, bila bersumber dari Allah, maka itu adalah al-haqqu, kebenaran yang pasti, min rabbihim, sumbernya hanya dari Tuhan. Dia orang beriman nih, dengan ilmunya dia mengerti, meyakini bahwa yang namanya tolak ukur kebenaran, sekalipun melalui perumpamaan yang Allah buat, itu hanya berasal, bersumber dari Allah, bukan yang lain. Jelas ini? Assalamualaikum. Jelas ini kira-kira nih? Annahul haqqu min rabbihim. Yang namanya kebenaran yang pasti itu hanya bersumber dari Tuhan. Nah, sumber tentang kebenaran yang datang dari Tuhan itu sudah dirangkum dalam Al-Quran. Jelas ya? Dalam Al-Quran. Maka sumber kebenaran yang pasti hanya satu, yaitu Al-Quran sahaja. Baik. Sekarang Allah beritahukan sikap kelompok yang kedua. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang menutup diri. Arti kata kafar itu menutup diri. Dari apa? Tentunya menutup diri dari Allah, menutup diri dari kebenaran yang datang dari Allah. Nih, namanya orang-orang kafar. Cover. Ini handphone ada cover nih. Nah, ini cover nih. Ini covernya apa? Penutup. Nah, berarti kafaru orang yang menutup dirinya. Eksklusif. Tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat, tidak mau menerima kebenaran. Apalagi mencari kebenaran. Nah, sikap mereka bagaimana? Fayaquluna. Nah, di sini kalau ada jawab fayaquluna, terjemahnya maka spontan, secara spontan mereka berkomentar, mereka berkata. Jadi kalau orang-orang yang kafir, cirinya asal jeplak, kata orang Betawi. Cangkeme seenak udele dewe, kata orang Jawa. Ngomong seenaknya, dasarnya tidak ada. Tuh, itu ciri siapa? Ciri orang yang menutup diri dari Allah, menutup diri dari kebenaran. Kalau orang yang beriman, punya ilmu, mereka meyakini yang mana kebenaran itu hanya datang bersumber dari Allah. Simpel nggak kira-kira? Simpel nggak bedain antara orang beriman dan orang kafir? Artinya kalau orang ngaku beriman kayak kita nih, orang beriman kan ya, aku beriman. Setiap menyikapi hal apa saja, asal komentar, asal jeplak, ente kalau ngomong ada nggak dasarnya? Mana dasar ilmunya? Kalau nggak ada, jangan. Takutlah pada Allah, karena itu cirinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik. Apa kata mereka? Maza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan membuat perumpamaan seekor nyamuk? Itu orang kafir. Ya, nggak mau neliti dulu kenapa kalau Allah buat perumpamaan seekor nyamuk. Nah, rupanya diteliti sekarang, terbukti dalam nyamuk itu banyak pelajaran yang bisa diambil.
dari sikap, dari kandungan, dari ini, dari manfaatnya, efek sampingnya, dan bermacam-macam. Itu gambaran hanya baru seekornya nyamuk. Tapi orang kafir fayaqulun, mereka asal ngomong aja, spontan ngomong, komentar, madza aradallahu bihadza masalah. Sedangkan Al-Quran ini banyak berisikan amsal, bermacam perumpamaan. Bahkan tidak sedikit ayat terulang ketika Allah membuat menyampaikan sebuah pesan dan ajaran. Di ujungnya Allah berfirman, dzalika yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah membuat bermacam perumpamaan bagi manusia supaya mereka mau membuka wawasan berfikirnya. Itulah bedanya orang beriman dengan orang kafir. Maka Allah bilang, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Awas, ini kalau sepintas melihat terjemah ada sebanyak orang yang bisa salah paham. Coba terjemahnya apa tadi? Yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang menjadi sesat. Banyak orang ya. Ini nanti ini bagus nih terjemah ini. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan oleh Allah sesat. Bukan Allah menyesatkan umatnya, bukan. Tapi Allah biarkan orang yang memilih kesesatan, Allah biarkan mereka berada dalam kesesatan. Kenapa? Itu pilihan, hasil dari pilihannya. Kalau orang mau nggak tersesat jalan, maka pastikan berilmu. Menyikapi sesuatu apa? Dasarnya ilmu. Maka Allah tidak akan sesatkan mereka, dan Allah tidak akan biarkan mereka dalam kesesatan. Yang penting mau mencari ilmu. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu Allah juga akan berikan petunjuk, ya, dan biarkan mereka memilih hal itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Tapi ingat, ini lihat di penghujung ayat ini. Tadi kan seakan-akan, harapan habis deh kalau gini. Allah akan biarkan orang-orang tersesat jalan hanya karena perumpamaan. Tapi Allah bilang, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak akan biarkan mereka tersesat. Allah tidak akan sesatkan mereka dengan perumpamaan ini kecuali siapa? Orang-orang fasik, alias yang Allah biarkan tersesat jalan adalah orang-orang fasik. Jemaah dengar nih, al-fasiqin. Al-fasiqin ini isim fa'il menggunakan al litta'rif. Jadi orang-orang yang Allah biarkan tersesat dengan perumpamaan ini, orang-orang yang memang sudah memilih untuk menjadi fasik. Kenapa? Karena senang melakukan kefasikan. Nah, sekarang ayo kita pahami apa arti fasik. Al-fisku atau fusuk asal maknanya adalah al-khuruj an syai'in bisur'ah. Al-khuruj, ya, wal mujawazah an syai'i bisur'ah. Keluar dari sesuatu, ya, dari batasan yang sudah ditetapkan dengan cepat dan melesat. Contoh asal katanya fusuk, keluar dari batas dengan melesat. Maka orang Arab kalau mengatakan anak panah keluar melesat dari busur, itu menggunakan kata fasak. Fasaqa as-sihamu an qusi. Anak panah, ya,
Kalau mau dilepaskan, ditarik tuh. Nah, ini namanya siham. Kalau ditarik, melesat dengan cepat dari busur, itu namanya fasaqah. Nah, orang fasik secara bahasa berarti orang yang keluar dari apa? Dari batasan aturan Tuhan dengan melesat. Itulah orang-orang fasik. Jelas nih ya? Itu arti fasik. Makanya orang fasik itu diterjemahkan biasanya dengan apa? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Keluar dari taat terhadap Allah. Itu orang-orang fasik. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan tadi seekor nyamuk tidak akan membiarkan hamba-hambanya bingung, bahkan tersesat jalan, tersesat hidup, kecuali orang-orang yang memang sudah memilih kefasikan sebagai perilaku dalam hidupnya. Nah, uniknya ayat ini Allah jelaskan ayat ke-27, siapa gerangan orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Di ayat ini ada 3 macam perilaku yang bila seseorang lakukan, apalagi rutinkan, waliyadzubillah, akan menjadi orang-orang yang fasik. 1, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina, yaitu orang-orang yang quduna, yang melepaskan diri, merusak, melepas. Asal kata yang qudu, melepas dan merusak tali ikatan. Itu apa namanya? Melanggar. Kalau asal mana naqadha yang qudu, itu perilaku melepas, membuka ikatan yang sudah terikat. Artinya orang yang merusak ikatan, melanggar ikatan. Ikatan apa? Ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perjanjian, kesepakatan dengan Allah setelah mereka membuat dan mengikat perjanjian itu. Sudah menaikkan perjanjian. Orang-orang yang merusak perjanjian, melanggar perjanjian yang sudah mereka buat dengan Allah. Bagaimana maksudnya ini? Jamaah, seorang yang memilih untuk mengucapkan, mengikrarkan, meyakini 2 kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah, ini berarti dia sudah mengikat dan membuat perjanjian ikatan setia Uhud dengan Allah dan risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Ayo pahami ini. Orang yang sudah memilih Islam, memilih kalimat tauhid, 2 kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasul Allah, berarti sudah mengikat dirinya, menekan bahwa siap untuk mengikuti aturan Allah, tidak melanggar aturan Allah, dan meyakini risalah yang dibawa oleh Muhammad sebagai SOP, ya, sebagai SOP yang wajib dia ikat dirinya dengan itu. Ini perlu paham nih, jamaah. Kalau kita merusak perjanjian itu, maka kita akan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik akan dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Hati-hati nih. Nah, permasalahan yang merambah hampir yaumul balwa di hadapan orang-orang Islam, orang-orang beriman, ini tidak mengenal SOP perjanjian yang sudah dia tanda tangani dan sepakati itu. Ini masalahnya. Jamaah kalau lagi contoh lagi ke bank deh, teken kontrak, baik itu meminjam pinjaman atau membuat cicilan mobil, kredit,
itu biasanya banyak lah tuh itunya, banyak gak? Kira-kira ketika bikin itu Anda, saya baca satu-satu apa enggak? Enggak ya? Paling Pak, udah Pak, ujungnya aja paraf ya, nanti tanda tangan, tanda setuju, enggak dibaca dulu. Waduh Pak, ini mah untuk keamanan aja, udah tanda tangan aja aman tuh. Betul gak? Begitu. Sama ini umat Islam itu tidak sedikit yang tidak tahu apa yang dia wajib ketahui dari ketentuan, aturan, kewajiban, larangan, resiko yang dia pilih. Dengan apa? Tidak mempelajari Al-Quran. Ini faktanya, faktanya. Faktanya begitu. Kemarin rame, katanya ada sensus umat Islam Indonesia yang baru benar mengerjakan sholat itu cuma 39%. Sedih juga tuh. Jangankan sholatnya, Al-Quran yang baru bisa baca dari umat Islam Indonesia berapa persen? 65%. Yang 35 belum bisa baca. Padahal Al-Quran adalah kesepakatan ahdun antara kita dengan Allah, tapi nggak bisa baca. Bisa baca, nggak ngerti juga apa yang dibaca. Tuh, khawatir nih, yang kuduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Nah, itu. Kemudian yang kedua, untuk sambung ya penjelasan rincinya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Banyak ini. Hati-hati ini penyebab orang bisa jadi fasik. Dan yang ketiga, cirinya adalah wa yufsiduna fil ard. Membuat kerusakan di bumi, ya Allah. Tapi Pak, yang unik nih, pesan ayat ini saling terkait. Kalau seseorang sudah melakukan yang kuduna ahdallah min ba'di mitsaqih, dia akan melakukan apa? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Kalau sudah melakukan hal yang kedua, dia akan terjebak lagi melakukan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang dipastikan merugi. Udah segini dulu aja hari kerja ya. Ini pun santri udah bersiap untuk mau masuk madrasah. Kita cukup segini dulu. Insya Allah sambung di Kamis berikutnya. Jumat besok saya ngisi cuman tematik ya, tematik. Nah, nanti Sabtu juga tematik. Jumat Sabtu tematik. Nanti hari Kamis lagi baru kita sambung. Atau mau habis ini aja? Sambungin di urutan. Repot ya. Udah Kamis aja deh, Kamis. Demikian, tutup dengan baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian, insyaallah jumpa lagi besok Jumat ya. Besok Jumat berjumpa lagi, dan Sabtu kita berjumpa lagi di majlis zikir jama'i dan zawiyah bubur subuh. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.